Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang saya cintai dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Ahad subuh di pekan yang keempat ini. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat hidayah dan nikmat waktu luang, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu dan pemahaman agama kepada kita dan menjadikan apa yang kita lakukan ini amal soleh yang Allah balas dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Ibunda, apa kabarnya? Ayahanda, apa kabarnya? Subhanallah, saya gembira subuh ini ya, karena saya lihat jamaah masjid ini bertambah. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Tadi saya lihat ini ucapan aminnya agak lebih keras dari biasa, dan selesai sholat ini saya lihat, wah banyak sekali Pak. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada ayahanda dan ibunda, dan Allah memberikan keberkahan kepada kampung kita ini. Karena apabila kita beriman dan bertakwa, dan kita penduduk kampung, penduduk negeri itu memakmurkan masjid, insya Allah rahmat Allah akan datang. Kita jadikan masjid sebagai pusat kita berubah. Barangkali Allah masih menjauhkan kita dari segala mara bahaya, bencana. Itu boleh jadi karena kita masih taat kepada Allah. Dan barangkali Allah menurunkan, ya ini berupa bencana, musibah. Boleh jadi Allah ingin menegur kita dari maksiat-maksiat yang kita lakukan. Betul nggak ibunda? Jadi apabila penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Dan itu tolak ukurnya adalah makmurnya masjid itu, dengan banyaknya jamaah yang sholat ke masjid, beribadah di masjid. Itu tolak ukurnya. Apa ya dah? Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Buya Hamka mengatakan rahimahullah, salah seorang ulama besar kita, tokoh Muhammadiyah, ketua MUI, beliau mengatakan kalau kita ingin melihat ya orang Islam, maka lihatlah sholat hari raya. Iya, sholat hari raya. Tapi kalau kita ingin melihat orang beriman, maka lihatlah sholat subuh kita. Semoga di sini, terutama di Kebon Beler ini, ya ini yang terkhusus jamaah Masjid Al-Ukhuwah ini, Allah berikan rahmat, hidayah dan keberkahan, kesehatan, ilmu, rezeki yang melimpah ruah kepada ayahanda, ibunda, kepada saudara dan saudariku dan anak-anakku sekalian.
Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah, saya sebelumnya ingin minta maaf karena pada pekan yang lalu saya tidak dapat mengisi karena sedang safar ke Jakarta menghadiri wisuda anak saya, dan saya menyebutkan ini untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Dia telah selesai melaksanakan kuliah beliau di Universitas Ibnu Saud di Jakarta, Lipia, dengan nilai mumtaz 4,77 dari 5. Dan saya tanya kemarin masih beberapa sebab dia bisa diterima mengajar di beberapa lembaga itu karena dia hafiz Quran, hafal Quran. Dan anak saya mengatakan bahwa insya Allah dia akan tes, yakni coba masuk ke Universitas di Riyadh Ibnu Saud untuk melanjutkan S2 dari LC yang dia sudah dapatkan. Dan saya mohon doa dari jamaah semuanya, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masih akan membicarakan tentang akidah, dan kita telah sampai kepada pembicaraan tentang rukun iman, yakni rukun iman yang kelima, beriman kepada yaumil akhir. Dan pembahasan terakhir kita yang saya ingat, kita telah selesai membahas tentang peristiwa-peristiwa yang akan kita alami semua nanti di akhirat, dari yaumil mizan, yaumil hisab, padang mahsyar, sampai kepada as-sirat, yakni jembatan yang terbentang di atas neraka. Maka kita akan melanjutkan pembicaraan kita, yakni kita kaum ahlu sunnah wal jamaah mengimani akan adanya sorga dan neraka. Sorga dan neraka itu adalah dua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Keduanya, surga dan neraka itu yakni salah satu dari beberapa makhluk yang Allah ciptakan kekal abadi, yakni mereka tidak akan mengalami kebinasaan. Nanti di hari akhir ibunda, Allah akan menjadikan seluruh alam ini hancur, binasa. Pada saat trompet pertama dari malaikat yang bertugas meniupnya, Israfil. Israfil itu saat Allah ciptakan, dia telah menaruh trompetnya itu di mulutnya, dan matanya itu telah melihat, menunggu saat Allah perintahkan. Ya, menunggu. Di Nabi SAW sudah mengabarkannya. Ketika dia meniupkannya, maka hancurlah seluruh alam ini, makhluk ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengecualikan beberapa makhluk,
Tadi kita sebutkan salah satu di antaranya yakni surga dan neraka Allah tidak akan hancurkan. Kemudian ada beberapa makhluk lain seperti Arasy. Arasy itu salah satu makhluk Allah yang sangat besar, tidak bisa kita membayangkannya. Arasy. Saya lupa apa saya sudah sampaikan di sini. Kalau belum nanti kita akan sampai pada itu. Makhluk Allah yang namanya Arasy sangat besar. Ada lagi makhluk Allah yang namanya kursi Allah. Ada ayat kursi, Bunda hafal ya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai seterusnya. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Ada kursi besar. Rasulullah SAW beliau pernah menceritakan, menggambarkan akan besarnya kursi itu. Dalam sabda beliau, kata beliau, dunia ini, alam semesta ini kalau dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti gelang yang dilempar di tanah lapang. Itu perbandingannya. Jadi tanah lapang itu kursi, gelang itu alam semesta ini. Alangkah besarnya itu. Nah, Arasy Allah itu, kursi Allah dibandingkan dengan Arasy itu besarnya semisal itu, yakni seperti gelang yang dilempar ke padang lapangan yang besar. Yakni kursi tadi seperti seumpama apa? Gelang tadi. Dan Arasy itu seperti lapangan tadi. Sangat besar sekali. Allahu Akbar. Bayangkan makhluk Allah itu sebesar itu. Tidak bisa kita membayangkannya. Maka Allahu Akbar. Maka kita mengatakan Allahu Akbar. Allah maha besar. Yang ketiga ada Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Tempat segala sesuatu. Di atas Arasy sana. Yang keempat ada namanya qalam, yakni pena. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini, Allah menyuruh, wahai pena, tulislah segala sesuatu dari sejak awal sampai akhir. Maka pena itu menulisnya. Dia tidak binasa. Nah, tadi kita sebutkan sorga dan neraka. Kemudian ada lagi, ini bagian dari manusia kita. Kata Rasulullah SAW, kita akan hancur, tapi ada bagian tubuh kita yang tidak hancur. Yakni tulang ekor kita. Ekor kita tuh ada tulang. Nah itu tidak akan hancur. Berbeda dengan bagian tubuh yang lain, semuanya akan hancur. Nah dari situ Allah akan membangkitkan kita. Dan yang terakhir itu ruh atau nyawa, itu tidak akan binasa. Ya, jadi sorga dan neraka itu adalah makhluk Allah yang telah Allah ciptakan, dan ya keduanya itu makhluk yang abadi. Yang Allah sediakan surga itu untuk orang-orang beriman, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan neraka itu Allah ciptakan bagi orang-orang kufar dan munafikun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang menjelaskannya. Uizzat lil muttaqin, kata Allah tentang surga. Allah sediakan untuk orang bertakwa. Uizzat lil kafirin, aku sediakan untuk orang-orang kafir, yakni neraka. Mengenai surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang aku sediakan untuk orang yang bertakwa. Adapun mengenai neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ini ada di surah Ali Imran ayat 131. Ali Imran ayat 131. Yang tadi 133. Yang neraka kufar ini 131. Dan ayat-ayat Quran ibunda sekalian menjelaskan bahwa orang yang masuk surga itu akan kekal di dalamnya selama-lamanya, abadan. Ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Surah apa itu ayahanda? Surah apa? Al-Bayyinah. Balasan mereka di sisi Rabb mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Bayyinah ayat 8. Alangkah nikmatnya ibunda. Bisa nggak membayangkan hidup selama-lamanya? Bisa? Bisa? Selama-lamanya, nggak ada batas. Kita di dunia ini berbatas hidup sebentar. Jadi perkataan hidup ini cuma sekali, betul apa enggak? Betul apa enggak? Ada perkataan hidup ini cuma sekali, betul enggak? Belum betul, belum sempurna. Kecuali disambung. Hidup ini hanya sekali, tambah di dunia, betul baru. Kalau hidup hanya sekali berarti nggak ada akhirat. Hidup itu sekali, yakni di dunia. Jadi yang betul itu hidup itu hanya sekali di dunia. Tidak bisa balik lagi ke dunia. Ayahanda yang sudah tua-tua ini, maaf itu. Udah tua, ngomong bener kan? Ngapa tersinggung yang rambut putih itu? Enggak, jangankan masih hidup, nggak bisa balik ke muda lagi, tidak bisa. Ini ayahanda yang tua-tua ini dulu, saya yakin ganteng-ganteng ini. Tahun 60-an pakai celana yang gedang bawahnya itu, celana apa namanya itu? Hah? Cutbray, nah itu, yang anak kucing sama induknya bisa masuk dalam tuh, saking gedang itu. Ini gagah pakai ya motor Honda, wes, rambut apa itu? Rambut siapa lupa? Kribo, Ahmad Albar, ya. Zaman itu kan, pakai baju yang ketat. Pinggangnya agak-agak ya ini dulu. Sekarang aja sudah tua. Makanya ibunda cinta ya kan? Gara-gara celana curbra itulah ya ibunda. Iya ibunda juga dulu masih muda, masih kulitnya masih kencang. Kalau sekarang aja naik motor ditiup angin pipinya bunyi pek. Itu gini dulu. Masih kencang, makanya ayahanda cinta dulu. Sekarang cinta juga dah. Walau pipinya lah ditiup angin cai ke masih anda. Masih itu cinta. Cinta itu tidak memandang usia. Cinta namanya. Saya suka melihat orang-orang tua yang sudah tua, sudah bungkuk, masih berpegangan tangan, saling, masya Allah indah sekali. Saya sering berdoa, ya Allah kalau anda Engkau panjangkan usia kami ingin seperti itu, ya kan? Dan kita berlindung kepada Allah. Saat dia baru menikah, dia berkata saat istrinya mau jatuh, awas sayang nanti jatuh. Nah, ya kan? Begitu sudah tua, istrinya mau jatuh, incek mata kau di mana? Nah, kita kembali ke tadi itu. Jadi nggak bisa balik lagi.
Kalau sudah masuk ke kubur, alam barzah, pintu awal negeri akhirat, nggak bisa balik walau nangis darah. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ayat ini sering dibaca di subuh Jumat. Betul? Ada di surah Sajadah itu. Rabbana, wahai Tuhan kami sudah melihat, kami mendengar, balikkan kami lagi ke dunia. Nggak bisa boro-boro balik ke dunia. Kita yang sudah tua saja nggak bisa balik ke muda lagi. Maka nggak usah kita tertipu dengan dunia ini. Tadi kita bilang sebentar. Sekali hidup di dunia ini, jangan sampai nyesal ibunda. Hidup yang lama itu di akhir. Khalidina fiha, abadan, selama-lamanya, kekal abadi. Nggak ada batas. Tinggal masalahnya seseorang itu kekal di surga atau kekal di neraka. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliya wala nasira. Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, yakni neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Surah Al-Ahzab ayat 64 dan 65. Itu orang-orang kufar. Orang-orang munafikun, wa'adallahu al-munafiqin wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah walahum azabum muqim. Allah menjanjikan, yakni maksudnya mengancam orang-orang munafik, laki-laki perempuan, dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan cukuplah bagi mereka Allah melaknat mereka dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Surah At-Taubah ayat 68. Itu untuk orang kafir dan orang munafik. Bagaimana dengan orang mukmin? Bagaimana? Orang mati dalam keadaan beriman, orang yang mati dalam keadaan Islam. Ada sebagian mereka yang masuk neraka. Orang beriman, sebagian mereka masuk ke neraka dulu. Kenapa? Karena timbangan ke dosanya itu lebih berat. Mereka melakukan dosa-dosa besar. Mereka melakukan maksiat-maksiat, ya. Tapi mereka tidak kekal. Tidak kekal. Mereka akan keluar dari neraka itu sesudah dibersihkan. Jadi ada orang beriman tuh, ayahanda, ibunda, yang dia karena dosa-dosanya yang banyak tadi itu, dia masuk dulu, mampir dulu di neraka. Bergantung dosanya. Makin besar dosanya, makin banyak, makin agak lama dia di. Kalau kita jangan sampai kita. Walaupun mampir sebentar aja. Mau ibunda? Nauzubillah min. Jangan gitu. Maka berdoa kepada Allah masuk surga, berlindung dari neraka. Apa dalilnya Ustaz? Ini dalilnya ini. Kata Rasulullah, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi misqalu zarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya itu masih ada seberat zarrah dari iman. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Imam Tirmizi, ini hadis yang sahih. Jadi akan dikeluarkan walaupun zarrah. Zarrah itu kata para ulama kalau bahasa Indonesia tuh walaupun sebesar biji sawi. Saya Amri tidak pernah nengok biji sawi. Ibunda pernah nggak?
Ada biji sawi. Kecil ya. Nah, ayahanda nanam sawi. Kecilnya tuh. Biji sawi itu kecilnya tuh. Jadi kalau ada orang yang punya iman walaupun sebiji sawi, dia akan lihat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin sarran. Itu maksudnya. Jadi kalau ada iman walaupun sebesar biji sawi, zarrah, kalau bahasa modern itu atom, itu dia akan. Kata Nabi SAW, la yakhrujanna qaumun min ummati minan nari bisyafa'ati yusammaunal jahannamiyun. Kata Rasulullah, sungguh suatu kaumku itu, yakni beberapa orang dari kaumku itu, mereka akan keluar dari neraka dengan mendapat syafaat pertolongan dariku. Mereka itu disebut jahannamiyun. Apa gelarnya? Jahannamiyun. Apa itu? Para mantan penghuni neraka Jahannam. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan Tirmizi dari sahabat Imran bin Husain. Jadi ada dia capnya itu. Kalau kita ini sebagai contoh aja dah. Yakni mantan nafi. Yakni dia pernah masuk penjara. Mantan nafi, agak kurang lebih kayak gitu. Tapi dia keluar. Karena ada orang yang di penjara itu yakni seumur hidup. Ada orang bahkan yang dihukum mati. Tapi ada yang orang itu dia di penjara itu ada yang 3 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Jadi disebut mantan nabi. Nah ini jahannamiyun, para mantan penghuni neraka Jahannam. Nanti dia akan dikenali. Oh ini. Kita jangan sampai berdoa, jangan ya. Itu seburuk-buruk mantan apa ibunda? Mantan jahannami. Kemudian kita kaum ahlu sunnah wal jamaah meyakini setelah orang-orang beriman masuk surga, setelah orang-orang kafir masuk neraka, maka tidak ada lagi yang namanya kematian. Apa? Sekarang yang namanya kematian tuh kini di dunia. Nanti di akhirat tidak ada lagi yang namanya kematian itu. Karena sekarang ini kematian itu namanya maknawi ya. Dia kematian itu maknawi, tidak bisa dilihat secara indera. Bisa nggak kita macam mana bentuk kematian? Tapi nanti di akhirat, ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah, Allah nanti akan menjadikan kematian itu sesuatu yang bisa dilihat dengan indera. yakni Allah nanti akan mewujudkan kematian itu dalam bentuk seekor kambing. Seekor kambing. Dan penghuni neraka akan melihatnya. Penghuni surga akan melihatnya. Yakni ketika seekor kambing tadi, yakni perwujudan kematian tadi, disembelih dia di antara surga dan neraka. Lalu dikatakan kepada penghuni surga dan penghuni neraka, ya ahlal jannati khuludun fala mauta, wa ya ahlan nari khuludun fala mauta. Maka bergembiralah kita penghuni surga, ya Allah. Sementara berduka menangis penghuni neraka. Kenapa? Karena perkataan itu. Apa itu? Wahai penghuni surga, kalian kekal selama-lamanya dan tidak akan mati. Kepada penghuni neraka dikatakan pula begitu. Wahai penghuni neraka, kalian kekal dan tidak akan mati. Penghuni neraka berduka, bersedih. Penghuni surga kita ini, amin, kita bergembira karena kita tidak akan mati, yakni merasakan kenikmatan di surga nanti.
Nah, itu ayahanda ibunda sekalian. Oleh karenanya seorang muslim hendaklah dia mengimani ini akan adanya surga dan neraka ini, dan kita berupaya untuk masuk ke dalam surga itu, dan kita berupaya untuk menjauh dari neraka itu. Caranya dengan beramal soleh. Beramal soleh ibunda. Kata Nabi SAW, kamu berusahalah masuk ke dalam surga ayahanda, walaupun hanya dengan separuh korma. Lihat, walaupun dengan separuh korma kita masuk surga, berupaya. Berapa besarlah separuh korma itu? Tapi kalau itu menyebabkan ibunda masuk surga, kerjakan ibunda. Jangan anggap remeh, walaupun kecil ayahanda. Ayahanda lihat di sejadah itu ada kotoran, ayahanda ambil, itu nanti akan menjadi pemberat, dan bahkan boleh jadi itu akan menjadi sebab masuk surga. Jangan anggap remeh, jangan lihat kepada siapa kita melakukannya, kepada Allah. Jadi faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sebesar biji sawi perbuatan baik, kita akan lihat. Jangan ayahanda, jangan anggap remeh. Ada pelacur yang dapat hidayah gara-gara cuma nolong apa? Anjing kehausan, dia turun. Maaf, wanita pelacur dalam hadis Nabi SAW di zaman orang-orang Bani Israel. Dia turun, lalu dia naik, dia lihat ada anjing keluar lidahnya kehausan. Lalu dia turun lagi, pelacur itu bawa kasutnya, sepatunya ngambil. Lalu Allah merahmati dia dan masukkannya ke surga. Maka ibunda, salah satu iman itu cabang kata Nabi 60 sampai 70. Dan paling tinggi la ilaha illallah, dan paling rendah adalah menyingkirkan duri di jalanan. Jadi jangan ini ya, jangan anggap remeh menyingkirkan kotoran di jalan tuh ya. Ada sampah, ada duri, apalah duri, ada peniti terjatuh, jarum pentul, ambil, kelak kena kaki orang, kelak kena motor orang, itu jadi sebab. Jangan anggap remeh. Apalagi kita menghilangkan halangan itu. Maka dosa orang kalau dia buek, misalnya polisi tidur, tapi polisi tidurnya tidak sesuai aturan, dibuat lurus, nanggung orang, malah dia dicaci maki orang, itu malah rusak. Ada aturannya itu. Bagaimana membuat polisi tidur itu enak. Ini polisi yang paling enak, ya ini polisi tidur. Nah, tidur aja ini kerja. Tapi juga paling saro karena dilindas ya. Itu candaannya ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Karena sudah tercium bau kopi, ayahanda kayaknya udah enggak ini lagi, konsen lagi. Tapi baguslah ya. Kalau ada yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya, disilahkan. Ya ayahanda. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau sudah disebut sunat, orang kejokan, aku sunat, dari kejokan. Jadi pilihan itu kadang-kadang kita kecewa karena mengakui tidak mengambil pilihan yang baik pada waktu, kecuali kalau yang Iya. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan yang hukumnya sunnah itu bisa menutupi kekurangan dari ibadah-ibadah kita yang besar itu. Seperti zikir. Zikir itu kan mudah. Amri tanya ibunda, siapa di antara ibunda yang tidak bisa berzikir?
Ayahanda, siapa yang tidak bisa berzikir? Saya tanya, tunjuk tangan, ada nggak yang nggak bisa berzikir? Semua kita. Kalau yang tidak bisa berzakat, bisa banyak tuh. Siapa yang tidak bisa berzakat? Tunjuk tangan banyak. Siapa yang tidak bisa payaji atau belum bisa payaji? Banyak kita. Siapa yang tidak bisa puasa? Ada? Ada. Ada kan ibu saya nggak bisa lagi puasa, dia bayar fidyah aja, nggak sanggup lagi, udah penyakit mah, udah tua pula. Siapa yang nggak bisa sholat berdiri? Ada. Tapi siapa yang nggak bisa zikir? Ada? Bisa semua kita. Mau berdiri, mau duduk, mau baring, maka berzikir ibunda. Zikir itu salah satu manfaatnya, dia dapat menambah berat amal-amal kita yang lain. Nanti suatu saat kita bahas bagaimana zikir, alangkah hebatnya zikir itu yang kita anggap remeh. Bacaan la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, la haula wa la quwata illa billah. Itu banyak itu. Jangan main-main. Ya. Kalau nggak salah, ada nggak ibunda ikut nggak waktu kajian saya bahas di sini ya? Hah? Saya pernah bahas beberapa hari yang lalu kalau nggak salah. Pengajian ibunda di UA ya. Nah, itu tentang zikir itu. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita nanti dengan amal soleh kita Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.